Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini, malam ke-23 bulan suci Ramadan, kita masih sehat walafiat dan mudah-mudahan terus semangat, karena sehat saja tidak cukup. Terlalu banyak orang yang jauh lebih sehat, jauh lebih muda dari kita, tapi sekarang sudah menghilang dari daftar jamaah masjid, sudah mulai hilang semangatnya. Maka mari kita jaga semangat beribadah. Insya Allah salah satu ciri orang yang berhasil Ramadannya, semakin meningkat kualitas keimanannya, dan itu dibuktikan dengan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah pentingnya menjaga ukhuwah atau tali persaudaraan. Ya, istilah kerennya dan sering populer, menjaga silaturahim, baik sesama umat Islam maupun sesama umat manusia. Yang jadi persoalan ini, kita di Islam saja ini sulit silaturahim antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kadang-kadang sulit untuk mencari titik temu. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaklah berpegang teguh pada agama ini, pada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Jadi mari kita memulai dari diri sendiri, Bapak Ibu. Kita membangun ukhuwah, rasa persaudaraan sesama umat Islam. Saya ingin menyampaikan beberapa poin kenapa terputus silaturahim dalam berbagai kajian referensi, biar dengan tahu penyebabnya kita bisa menghindari. Yang pertama, paling utama sering putus silaturahim adalah orang tidak menyadari, orang tidak memahami bahayanya memutuskan silaturahim. Dalam hadis yang sangat populer, ketika momen Idul Fitri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat penasaran, ya Rasul, saya mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali. Tidak ada yang berdoa ya Rasulullah. Ada apa? Kata Nabi, kau tidak dengar
tapi ada malaikat Jibril turun berdoa kepada Allah dan meminta saya untuk mengamininya. Karena 3 doanya Jibril, maka 3 kali saya mengucapkan amin. Yang pertama, ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadahnya selama Ramadan. Jadi ini ngeri-ngeri sedap. Kita tarawih, puasa, tadarus, zakat, infak, sedekah, dan itikaf serta yang lain terancam ditolak oleh Allah. Janganlah Engkau terima amal ibadahnya di Ramadan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kita mulai dari rumah ini, orang tua tentu termasuk orang tuanya pasangan. Mertua kita itu juga bahagian dari orang tua. Jangan durhaka. Jangan durhaka. Termasuk saking tidak bolehnya durhaka sama orang tua, menyakiti perasaan orang tua, sehingga tidak sah zakat kita diserahkan kepada orang tua. Jadi kalau bapak-bapak mau bayar zakat, Ustaz, orang tua saya kan miskin, bagaimana kalau orang tua saya saja saya kasih? Tidak boleh. Karena zakat itu termasuk zakat harta, hanya 2,5%. Zakat fitrah hanya 4 liter. Masa orang tua dikasih hanya 4 liter? Masa orang tua dikasih hanya 2,5%? Maka saking pentingnya berbakti kepada orang tua, tidak boleh memberikan zakatnya, tapi harus infak. Apa itu infak? Belanja, memenuhi kebutuhan orang tuanya. Jadi yang pertama ditolak ibadahnya anak durhaka. Yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima amal ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ini berita gembira bagi bapak-bapak ini. Kalau istrinya mendesak, Pak, saya belum dibelikan ini. Hati-hati. Tentu suami juga kalau macam-macam lupa tanggung jawab juga durhaka. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan Engkau terima amal ibadahnya muslim yang belum saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau sudah disadari bahayanya memutus silaturahim, kita tidak berani lagi baku marah. Tidak berani, karena ternyata terancam tidak diterima amal ibadah kita. Saya sering bercanda, saya bilang, kalau mau bikin stres, mau bikin pusing orang yang memutuskan silaturahim kepada kita adalah datangi untuk silaturahim. Jadi kalau ada orang dengki, ada orang benci, ada orang marah sama kita, datangi saja. Kita datang ke rumahnya. Kalau ditutup pintu depan, ketuk-ketuk pintu belakang. Pintu belakang juga dikunci, ketuk jendelanya. Jadi bikin pusing dia. Bagaimana maunya ini orang? Kita sudah baku bombek, dia masih datang. Jadi datangi. Yang kedua, jadi pertama tidak paham bahaya putus silaturahim. Yang kedua, penyebab putus silaturahim itu adalah kesombongan. Kadang-kadang kalau kita masih sama-sama, sama level, sama perjuangan itu akrab. Tapi begitu sudah punya posisi, mulai menjaga jarak. Kita datang bertamu, ada bapak, tunggu dulu, saya kasih tahu dulu karena tidak sembarang tamu diterima. Ini bahaya ini. Jadi jangan karena kesombongan. Jadi mulai hati-hati nih. Kalau bapak sudah punya kelebihan, saya menulis status di Facebook kemarin, kalau lagi naik daun hati-hati. Karena ada masanya musim gugur, dan ketika musim gugur itu seluruh daun itu akan jatuh.
dan simpanlah kesombonganmu dalam hatimu, karena belum ada ceritanya orang meninggal menguburkan sendiri dirinya. Jadi jangan sombong, Pak. Tidak ada orang meninggal jalan sendiri ke kuburan. Pasti butuh orang lain. Nah, kalau ada orang sombong lalu memutuskan silaturahim, itu seolah-olah dia mengatakan saya bisa mengurus diri sendiri. Tidak ada. Jangankan yang berat-berat, tersenyum saja butuh bantuan orang lain. Jadi biar itu senyum mudah karena cuma tarik bibir 2 senti kiri dan kanan. Jangan coba-coba kalau tidak dibantu orang lain. Jangan coba-coba praktekkan. Tersenyum sendiri, kalau tiba-tiba ada yang foto dari jauh baru dikirim ke media, ke grup WA. Bahaya ini. Jadi senyum saja butuh orang lain. Kita makan di rumah, Pak. Makan sahur, buka puasa, itu makanan sampai di rumah kita itu melibatkan ribuan orang baru bisa sampai. Kita makan nasi, nasinya itu dari beras, di pabrik menjadi beras. Berapa orang yang terlibat? Petani, pupuk, pabrik racun, supir, kendaraan, banyak orang terlibat baru bisa sampai makanan itu ke dalam mulut kita. Jadi jangan merasa tidak membutuhkan orang lain. Yang ketiga, penyebab putus silaturahim itu pisah lama. Jadi sudah lama pisah, kemudian mau ketemu agak segan, agak berat. Makanya kalau jauh harus ada komunikasi. Alhamdulillah sekarang ini ada grup-grup WA. Ini tidak bisa terbayangkan ini. 2010-an ke belakang muncul WhatsApp. Dulu ini kita hanya komunikasi pakai telepon, hebat sekali SMS. Kemudian muncul 3G, sekarang sudah 5G. Jadi sangat canggih. Cuma ada yang tidak bisa dikalahkan dengan media. Sehebat-hebatnya teknologi, alat komunikasi secanggih-canggihnya belum bisa mengalahkan mudik lebaran. Jadi tidak mempan ini, bisa video call tidak mempan. Jadi khusus untuk mudik Pak, pulang kampung Idul Fitri, itu angkat tangan itu WA. Angkat tangan, dia tidak bisa halangi kita. Kalau mesti kan bisa video call orang tua, tapi tidak sah. Kita pulang 1 tahun cari nafkah di Badak, di Bontang, kita pulang habiskan uang di kampung. Waktu mau balik ke Badak pinjam uang untuk beli tiket. Begitu dahsyatnya ini mudik. Dan itulah nilai silaturahim. Ada nilai yang tidak bisa diganti oleh media sosial. Yang berikutnya ini juga tolong jadi perhatian. Kenapa orang malas silaturahim? Khawatir memberatkan. Ada orang kalau kita datang ke rumahnya semua mau dihidangkan. Dia harus siapkan lengkap, sehingga kita berat untuk datang kedua kalinya. Jadi kalau ada tamu datang tidak usah merepotkan, yang biasa-biasa saja. Dosa harus, ya mohon maaf kalau ada orang Bugis Makassar. Itu orang Bugis Makassar itu pintu rumahnya 2. Ada tangga depan, ada tangga belakang. Tangga belakang itu untuk sembunyi-sembunyi pergi pinjam kalau ada tamu. Tanya orang Bugis, orang Makassar itu kalau ada tamu biar tidak ada apa-apa, lebih utang daripada tamunya menderita. Nah ini ya, makanya ada pintu belakang. Kalau memberatkan ini yang biasa orang berat untuk datang bersilaturahim. Yang berikutnya ini perhatian lagi. Kenapa silaturahim biasa putus? Karena kadang kita kurang memperhatikan tamu. Dengan media sosial yang ada, saya kalau bertamu kepada orang, begitu masuk di rumah baru tuan rumahnya sibuk terus handphonenya, saya cepat pulang.
saya cepat pulang. Atau kalau ada tamu saya begitu masuk di rumah, Pak, baru dulu handphone dulu, saya tidak bikinkan teh supaya juga cepat pulang. Untuk apa jauh-jauh datang ke rumah? Baru handphone saya dulu, sebenarnya di rumah saja kita main WA. Lucu ini Pak, sudah jadian ketemu di warkop. Sudah di mana Pak? Sudah hampir, ya saya tunggu. Begitu sampai di warkop, tidak ada yang bicara. Semua tunduk dengan handphonenya masing-masing. Jadi handphone ini juga plus minus. Kalau digunakan tidak semestinya, ini justru membuat yang dekat semakin jauh. Kita hanya dekat secara fisik, tapi jiwa kita jauh. Berikutnya, kalau ada yang di antara kita yang kena ini, termasuk saya misalnya, ayo kita berhenti dari sifat ini. Kenapa putus silaturahim? Pelit dan bakhil. Dia sulit untuk keluar, sulit untuk berbagi. Sehingga kalau dia punya sesuatu, dia berusaha menghindari pertemuan, takut disuruh traktir. Ya, takut ini, sifat pelit ini penyebab silaturahim juga bisa putus. Makanya salah satu sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah bakhil. Bakhil, kikir, medit, tidak mau berbagi karena dia merasa ini hasil usahanya. Padahal Allah memuji orang-orang yang ringan berbagi, ringan berinfak, dilipat gandakan pahalanya 1 kali menjadi 10 kali, bahkan dilipat gandakan 7 kali, 70 kali, 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih menambah lagi berapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan penyebab-penyebab ini mari kita hadapi, mari kita keluar dari persoalan itu. Dan saya ingin tutup terkhusus silaturahim sesama kita, ormas-ormas. Ini ngeri-ngeri juga ini. NU, Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, Jamaah Tabligh, semuanya ini jago semua ceramah tentang silaturahim. Hebat kalau ceramah di golongannya. Tapi ketika ketemu beda golongan, ketahuan. Salafi, kalau ini yang di Makassar, saya tidak tahu yang di Bontang. Kalau yang ceramah itu tidak tebal jenggotnya, itu kurang bagus, subhat didengar. Dan kalau dia terjebak, saya ada pengajian rutin di pasar sentral di Makassar. Kalau dia terjebak, terpaksa duduk di depan dan tidak ada jalan keluar, maka dia duduk sambil menutup telinganya. Karena yang ceramah ini tidak tebal jenggotnya. Tapi Salafi yang di Makassar, tahu Salafi di Bontang apa sama atau lebih? Ya. Kenapa kita tidak silaturahim? NU mengurus daerah pinggiran, daerah-daerah yang sarungan. Kemudian Muhammadiyah di perkotaan dengan sekolah dan rumah sakitnya. Karena Muhammadiyah disuruh urus pesantren juga tidak bisa. NU disuruh urus rumah sakit, bangkrut itu rumah sakit. Tidak bisa dia, tidak ada pembukuannya. Kalau dikenal ya sudahlah, barakallah. Jadi coba kalau kerjasama, NU mengurus pinggiran, Muhammadiyah mengurus perkotaan, digiring masuk ke masjid, di masjid ada Salafi yang ngawasi. Baru daya beca, bentor yang tidak mau dekat-dekat diurus sama jamaah tabligh, kan selesai persoalan. Coba jamaah tabligh siapa saja dia datangi, orang pakai tato, orang pakai apa. Kalau ini kerjasama, kuat ini umat Islam. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa umat Islam yang sebenarnya kuat ini menjadi kerdil karena tidak ada persatuan. Itu kalau terakhir betul ini Pak. Itu kalau libur lebaran, orang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu kurang. Yang banyak orang di Indonesia yang libur keluar, dan itu rata-rata Cina.
Cina itu kalau libur Idul Fitri itu keluar, dia pergi rekreasi di luar negeri. Kenapa? Karena dia lagi banyak uang, karena dia untung besar dari belanjanya orang Islam. Jadi kita yang kasih kaya itu mereka, kita yang belanja baju baru apa semua, akhirnya mereka pergi berlibur. Saya dapat informasi Al-Quran saja setiap tahun itu dicetak di Indonesia itu 20 juta eksemplar. Setiap tahun 20 juta eksemplar Al-Quran yang dicetak. Pencetak Al-Quran terbanyak ada PT Macanah, yang milik Katolik, orang Katolik yang punya dan sangat taat sama agamanya. Dia banyak membangun dan membantu gereja. Dialah pencetak Al-Quran terbesar, ada 7 juta Al-Quran dicetak dari perusahaan ini. Jadi hati-hati juga beli Quran. Quran 7 juta, keuntungannya pakai membiayai agamanya. Kemudian percetakan terbesar kedua Gramedia yang banyak mencetak kurang lebih 4 jutaan. Kalau yang di Toha Putra 700 ribuan sampai 1 juta. Yang di Bandung itu 2 jutaan. Jadi hati-hati jangan sampai kita beli Quran hanya menguntungkan mereka. Jadi mulai sekarang pilih-pilih kalau mau beli Quran percetakan yang mana supaya benar-benar ukhuwah gara-gara silaturahim bisa semakin kuat kita dan bukan hanya membuat orang lain semakin menikmati kekayaan dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.